Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kelompok 1 akan menjelaskan tentang perkembangan sains pada revolusi industri 1.0 sampai 4.0 yang beranggotakan uh, Hanifah Saya Askia Han dengan NIM 22033075, Haura Hafizah dengan NIM 22033076, Hevilia Putri dengan NIM 22033077, Irene Dwi Cahyani dengan NIM 22033023. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang sejarah revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Sejarah revolusi industri 1.0. Pada tahun 1800 sampai 1900 merupakan terjadinya revolusi industri 1.0. Inggris adalah negara yang mempelopori adanya revolusi industri. Pada waktu itu, Inggris memiliki masyarakat yang stabil, juga negara kolonial terbesar di dunia saat itu. Dengan adanya revolusi industri, negara-negara kolonial Inggris menjadi pemasok bahan baku untuk negara-negara lain. Sektor industri yang mengawali revolusi industri 1.0 ialah industri tekstil. Pada awal, maaf guys, bakal aku belum kebuka. Sektor industri yang mengawali revolusi industri 1.0 ialah industri tekstil. Pada awal industrialisasi dan pengembangannya, industri tekstil mendapati pesat. Mesin pintal adalah salah satu yang menyebabkan perkembangan pesat dari sektor industri tekstil. Produk tekstil yang meningkatkan karena sebelumnya menggunakan tenaga manusia menjadi mesin. Industri besi dan baja. Perkembangan pertambangan juga mengalami perkembangan yang signifikan dengan ditemukan proses pembuatan yang lebih murah, merupakan tonggak sejarah perkembangan industri pertambangan. Selanjutnya, industri transportasi. Pada awalnya, barang-barang diangkut menggunakan tenaga hewan. Tetapi setelah ditemukan mesin uap dan kapal uap, pengiriman barang produksi lokasi yang jauh dapat dijangkau menggunakan kapal laut dan kereta api. Selanjutnya, revolusi industri 2.0. Pada revolusi industri, pada tahun 1800, Iren slide. Udah, jaringan Ira. sejarah revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 adalah revolusi teknologi di mana dalam periode abad ini terjadi lompatan besar dan radikal. Kemudian dalam abad ini terjadi lompatan besar dan radikal dalam rangkaian teknologi dan budaya masyarakat. Pembaharuan di periode ini ialah merupakan peningkatan industri sebelum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Berjalan sekitar 1900 hingga 1960 yang bersifat yang ditemukannya mekanisasi sistem produksi massal dengan menentukan jalur perakitan yang lebih efektif dan efisien, dan juga adanya standarisasi keunggulan dan kelebihannya. Contohnya, peningkatan sumber daya energi seperti batu bara, minyak bumi yang digunakan sebagai sumber bahan bakar baru. B. Pada abad awal teknologi listrik, yaitu penemuan arus listrik AC dan DC bisa digunakan untuk pembuatan motor listrik atau elektrifikasi. Selanjutnya, sejarah revolusi industri 3.0. Revolusi industri ketiga yang diawali dengan munculnya teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dalam dunia industri, yaitu sistem otomatisasi berbasis komputer dan robot. Pada tahun 1960 hingga 2010 melahirkan inovasi pengembangan sistem perangkat lunak untuk memanfaatkan perangkat keras elektronik. Banyak penemuan dan pembuatan perangkat elektronik yang memungkinkan untuk melakukan otomatisasi operasional mesin, menggantikan peran operator produksi. Kurang lebih inovasi dan kemajuan dari periode revolusi industri 3.0 sebagai berikut, yaitu teknologi komputer, akses internet, peralatan elektronik, smartphone, inovasi sistem perangkat lunak, dan inovasi dan pengembangan sumber energi baru. Selanjutnya, sejarah revolusi industri 4.0.
Revolusi Industri 4.0 yaitu era yang ditandai dengan adanya konektivitas manusia, data, mesin dalam bentuk virtual. Perkembangan revolusi industri membawa perubahan yang pergantian mode inovasi ke arah teknologi digital. Salah satu karakteristik unik dari revolusi industri 4.0 adalah penerapan kecerdasan buatan dalam semua bidang industri. Model revolusi industri 4.0 adalah gabungan dari beberapa inovasi teknologi terbaru seperti teknologi informasi dan komunikasi, sistem jaringan, virtualisasi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi dan dengan meningkatkan kompetensi dalam bidang teknologi digital. Karena itu, sebuah keharusan dan mempersiapkan diri secara mental harus mempersiapkan ketahanan, kemampuan menyesuaikan diri, keterampilan berpikir dan kemampuan berinovasi menciptakan sesuatu yang baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanif. Kepada Hanif disilahkan. Haura. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Haura. Kepada Haura disilahkan. Materi kedua yaitu dampak positif dan negatif revolusi industri 1.0 sampai dengan 4.0 bagi dunia. Yang pertama yaitu dampak positif revolusi industri. Pertama, mudah mengakses informasi. Kemajuan teknologi seperti handphone, televisi merupakan hal membuat masyarakat mendapatkan berita positif dan negatif dengan cepat dan mudah yang membuat pola hidup masyarakat perlahan-lahan berubah. Yang kedua, efektif dan efisiennya produksi. Jika keempat prinsip revolusi industri tersebut diwujudkan, maka industri akan berpeluang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas produksi dengan biaya yang tidak lagi tinggi. Ini menyisakan biaya yang tersisa yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang tidak mencakup banyak elemen teknologi. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan nasional. Industrialisasi memungkinkan negara-negara untuk mengoptimalkan sumber daya mereka yang semakin berkurang. Industrialisasi meningkatkan kuantitas dan kualitas barang yang diproduksi oleh perusahaan. Akibatnya, kontribusi ke domestik akan meningkat. Keempat, standar hidup yang lebih tinggi. Dalam masyarakat industri, pekerjaan lebih berharga dan lebih produktif berarti lebih banyak pendapatan pribadi. Yang kelima, stabilitas ekonomi. Negara yang hanya mengandalkan produksi dan ekspor bahan mentah tidak dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat. Permintaan produk dan komoditas pertanian yang terbatas dan berfluktuasi didorong oleh ketidakpastian alam, menghambat kemajuan ekonomi. Yang keenam, peningkatan rencana pembayaran. Industrialisasi mengubah pola perdagangan luar negeri dalam negeri. Peningkatan ekspor produk manufaktur membawa lebih banyak keuntungan dalam devisa. Pada saat yang sama, pemrosesan bahan baku dalam negeri membatasi impor barang, sehingga menghemat mata uang asing. Orientasi ekspor dan efek substitusi impor dari industrialisasi membantu perbaikan neraca pembayaran. Yang ketujuh, menstimulasi kemajuan sektor lain. Industrialisasi mendorong kemajuan di sektor-sektor ekonomi lainnya. Perkembangan suatu sektor mempengaruhi perkembangan dan perluasan sektor terkait. 8. Peningkatan peluang kerja. Industrialisasi membawa peningkatan kerja baik di industri kecil maupun besar. Industri menyerap pengangguran dari sektor pertanian sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. 9. Spesialisasi pekerjaan lebih besar. Tenaga kerja terspesialisasi atau terampil mendapat
Pengakuan berkat industrialisasi produk tenaga kerja marginal memperoleh nilai sebagai akibat dari pembagian kerja ini. Tenaga kerja yang menguntungkan terspesialisasi. Pekerja di sektor industri rata-rata akan mendapatkan lebih banyak daripada di sektor pertanian. Yang yang kedua yaitu dampak negatif revolusi industri. Pertama, rentan dengan serangan cyber. Internet of Thinking merupakan salah satu hal yang sudah terlihat muncul saat ini dan akan erat kaitannya dengan revolusi industri 4.0 karena produk IoT tidak memiliki batas fisik antara proses produksi dan jaringan. Mereka dapat menjadi sasaran para peretas jika tidak memiliki sistem keamanan yang valid. Aplikasi absensi karyawan adalah salah satu produk Internet of Things. Dapat terhubung langsung dengan manajemen HRD melalui internet dan memiliki sistem keamanan yang lebih baik untuk menjaga data Anda lebih aman. Yang kedua, investasi SDM yang tidak murah dan minim. Perusahaan yang ingin menggunakan sistem otomasi dan teknologi tinggi tentunya harus memiliki orang-orang yang dapat menggunakan fasilitas canggih tersebut dan memiliki keterampilan untuk melakukannya. Akibatnya, bisnis harus mau berinvestasi dengan pelatihan keterampilan dan sertifikasi memiliki keterampilan yang diperlukan atau bersedia membayar upah yang layak kepada pekerja yang memiliki keterampilan tersebut. Yang ketiga, dampak teknologi terhadap lingkungan. Selama manusia bekerja dengan mesin, mereka akan selalu membutuhkan energi dan belum ada sumber energi yang dapat diandalkan selain bahan bakar fosil untuk produksi skala besar. Banyaknya limbah yang dapat menjadi ancaman global lingkungan akan berkorelasi langsung dengan tingkat produksi. Yang keempat, manusia menjadi serba ketergantungan dan malas. Media informasi memiliki kemampuan yang diinginkan untuk bereaksi terhadap setiap rangsangan yang disajikan oleh penggunanya. Itu terlalu memikat, memberi kesan bahwa orang telah menemukan alam semesta mereka sendiri dan tidak mau melepaskannya. Orang yang terbiasa menggunakan teknologi informasi cenderung malas karena mereka lebih suka menggunakan program dan fasilitas yang ada daripada harus bersusah payah. Revolusi Industri 4.0 benar-benar memungkinkan untuk digunakan sebagai platform informasi dan komunikasi atau bahkan sebagai hiburan penghilang stres. Yang kelima, urbanisasi. Orang-orang dari daerah pedesaan akan pindah ke kota untuk mencari pekerjaan pabrik sebagai akibat dari industrialisasi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota dikenal dengan istilah urbanisasi sebagai hasil populasi kota tumbuh. Yang keenam, terjadinya kesenjangan pendapatan. Tenaga kerja dan mereka yang menguasai sumber daya modal mengalami disparitas pendapatan sebagai akibat dari pembagian kerja dan modal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hanifah Askia. Baiklah, saya akan membacakan dampak positif dan negatif setiap revolusi industri 1.0 sampai dengan 4.0 bagi Indonesia. Yang pertama, dampak positif revolusi industri 1.0 sampai dengan 4.0 bagi Indonesia. Yang pertama, memiliki gaya hidup yang cepat atau instan. Efek positif dari globalisasi mendukung laju produksi barang, terutama makanan. Contoh langsungnya adalah
di sektor pertanian. Misalnya, seseorang yang dulu membajak sawah menggunakan kerbau, sekarang di era revolusi industri 4.0 kita sudah menggunakan mesin traktor. Yang kedua, perkembangan informasi dan teknologi semakin cepat dan maju. Dampak positif dari globalisasi tentunya akan muncul dari perpaduan atau setidaknya pertemuan budaya, di antaranya tentunya hasil dari pola pikir informasi dan teknologi mereka. Yang ketiga, perbedaan yang ada di negara, terutama yang warganya berbeda ras, suku, dan agama lebih mudah didamaikan. Pengaruh positif globalisasi ini terjadi karena adanya interaksi antar warga negara lain yang berbeda ras, suku, dan agama. Yang keempat, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Dampak positif ini akan hadir jika masyarakat dan negara dapat memanfaatkan kemampuan berinteraksi secara mudah dengan negara lain dalam bidang ekonomi. Perdagangan barang dan jasa, apalagi menggunakan e-commerce, industri ekspor-impor. Yang kelima, meningkatkan kesehatan. Efek positif ini akan ada karena pertukaran dan penambahan ilmu kedokteran dari luar negeri. Yang keenam, gadget dan teknologi lainnya memungkinkan kita mengakses informasi dengan mudah. Yang ketujuh, meningkatkan efisiensi bidang produksi dengan mensubstitusi tenaga manusia yang ada dan menggantikan teknologi mekanik selain mengurangi biaya produksi. Melalui pengurangan tenaga kerja, penggunaan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi. Yang kedelapan, dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat menghasilkan barang yang berkualitas baik dalam waktu yang relatif singkat. Yang kesembilan, ini menggunakan mesin, tetapi membutuhkan ahli manusia untuk menjalankannya, meningkatkan peluang kerja profesional. Yang kedua, dampak negatif revolusi industri 1.0 sampai dengan 4.0 bagi Indonesia. Yang pertama, dalam bidang teknologi, sejumlah karyawan dan dirampingkan di satu perusahaan. Inilah pengaruh globalisasi, pengetahuan dan teknologi, atau penggunaan mesin dan komputer untuk menggantikan fungsi manusia sebagai tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh penalaran manusia yang tidak efisien dan terlalu mahal untuk dibayar. Yang kedua, dalam bidang sosial, individu lebih individualistis daripada sebelumnya. Ini karena globalisasi. Ketika di sosial media, privasi individu dapat dengan mudah terungkap. Yang ketiga, dalam bidang budaya. Masuknya cara hidup atau budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita, dampak negatif globalisasi akan semakin besar. Jika budaya yang masuk dapat menyerap dan dijadikan sebagai salah satu nilai budaya kita. Misalnya, budaya barat yang membolehkan zina akan sangat merusak moral setiap individu dalam masyarakat. Yang keempat, lebih tahan terhadap serangan digital. Ini karena interaksi pembuatan menggunakan mesin mekanis karena memiliki sistem keamanan yang baik sangat penting. Yang kelima, karena mereka harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu dan melatih karyawan dalam keterampilan mereka untuk menjalankannya. Itu membutuhkan investasi yang signifikan pada pekerja dan alat. Yang keenam, adanya urbanisasi, di mana kota-kota besar memiliki jumlah penduduk yang besar. Yang ketujuh, dampak terhadap lingkungan yaitu penggunaan mesin yang ada dapat mencemari udara, menghasilkan banyak limbah, dan menimbulkan masalah lain yang dapat merusak lingkungan. Baiklah, hanya itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Irene Dwi Cahyani. Oke, baiklah. Saya akan membacakan atau menjelaskan studi kasus perkembangan revolusi industri bagi dunia dan Indonesia.
Revolusi Industri 1.0 hingga 4.0 dari karya Adit Sunandar tahun 2016. Revolusi industri pada awalnya dibuat untuk memperbaiki perekonomian negara. Hal inilah yang membuat terjadinya revolusi industri eh, yang dengan revolusi industri 1.0 yang kemunculannya baru dari alat, bahan, dan transportasi lainnya. Selanjutnya pada era revolusi industri 2.0 ditemukan pembuatan produksi dengan massal. Lalu ada revolusi industri 0. Disinilah awal kemunculan teknologi informasi dan elektronik seperti komputer, akses internet, dan inovasi sistem perangkat lunak. Selanjutnya adalah ditemukannya jaringan internet yang bisa terhubung satu sama lain, disebut juga cyberphysical. Oleh karena itu, era revolusi industri sangat berpengaruh terhadap peradaban dunia dalam perekonomian maupun teknologi. Analisis Pendidikan Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0 karya Eko Risdianto pada tahun 2019. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang cukup pesat, membuat para pelaku yang menggunakan internet dapat terbawa arus tanpa membatasinya atau disebut incubate. Maka pemerintah menanggulanginya di era ini mulai dari literasi, data, dan lain-lain. Pada pendidikan, pemerintah juga mencari cara agar tidak terkena dampak negatif dari era revolusi industri ini. Hambatan yang dialami pemerintah dalam pendidikan salah satunya adalah kurang infrastruktur. Maka dari itu harus semangat dan optimis dalam menghadapi era revolusi ini. Yang ketiga yaitu menyiasati dampak era revolusi industri 4.0 terhadap perekonomian Indonesia, karya Yolanda pada tahun 2019 tentang Jurnal Ekonomi. Dalam era revolusi industri 4.0, banyak sekali tantangan yang dihadapi yaitu dampak positif dan negatif. Dalam hal ini perlu menanggulanginya yaitu dampak negatif untuk tidak terlalu terkena dampak. Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyiasati tidak terjadinya dampak buruk dari revolusi industri ini, seperti menetapkan aturan-aturan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan membuat strategi untuk menghadapi era revolusi industri ini. Yang selanjutnya, dampak positif dan negatif revolusi industri 4.0 dalam perekonomian dan bisnis karya Binus University tahun 2020 tentang Jurnal Pendidikan. Revolusi industri yang sedang dijalani saat ini memiliki dampak positif dan negatif. Dalam hal ini, banyak dampak positif yang didapatkan seperti mudahnya mendapat informasi dan komunikasi, lowongan pekerjaan yang lebih banyak, parameter ekonomi kehidupan yang mulai meningkat. Tidak mungkin di dalam sebuah perekonomian hanya merasakan dampak positif, namun juga ada dampak negatifnya, seperti mudah kebocoran data, dibobol oleh orang tidak bertanggung jawab, membuat lingkungan tercemar akibat teknologi, dan masyarakat menjadi orang yang tidak mau mencari tahu tapi hanya menggunakan teknologi saja. Selanjutnya, revolusi industri 4.0 dan dampaknya terhadap pendidikan Indonesia. Peran guru dalam pendidikan sangatlah penting. Pada dasarnya, jika guru yang memiliki pendidikan dan kompeten yang tinggi akan menghasilkan siswa cerdas dan berkualitas tinggi. Pembelajaran dengan orientasi tinggi digunakan agar dapat mengikuti perkembangan zaman saat ini agar dapat sejalan. Hal itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Memecahkan suatu masalah merupakan hal yang wajar di kehidupan sehari-hari, namun berpengaruh terhadap pola pikir siswa yang dapat membuat pola pikir yang lebih tinggi lagi. Maka dari itu, pendidikan adalah hal yang penting dalam perkembangan zaman pada era revolusi industri saat ini. Selanjutnya, analisis perkembangan sains. Perkembangan sains, revolusi industri 1.0 sampai 4.0 berdampak bagi perkembangan dunia dan Indonesia. Dampak perkembangan revolusi industri ini berdampak
yaitu sosial, ekonomi, dan politik. Pada bidang pendidikan, perkembangan sains berdampak bagi kemajuan belajar siswa yang referensi belajar bisa dicari di mana saja dan menggunakan internet. Di bidang sosial, kita bisa berkomunikasi melalui HP di mana dan kapan saja dari jarak jauh dengan memanfaatkan sains. Selanjutnya di bidang ekonomi, bisa memanfaatkan teknologi sains untuk mempromosikan barang yang akan dijual, sehingga konsumen bisa membeli tanpa mengunjungi toko. Di dalam bidang politik, dampak teknologi sains yaitu dari pembuatan EKTP atau dokumen-dokumen negara yang dapat langsung dientrikan melalui internet, tidak tidak menggunakan kertas lagi. Perkembangan sains memudahkan manusia untuk menjalani kehidupan dan bisa berkreasi dengan perkembangan sains yang ada. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto enggak sih? Iren, kalau udah